berarti anak-anak itu masih ingat dengan materi kemarin. Dan selanjutnya kan selain ada bagian awal, bagian tengah, itu kan ada bagian akhir. Nah, akhir dari cerita si katil dan buaya itu apa ya? Ada yang mau menjawab? Oh benar, berarti si katil itu bisa menyeberangi ya. Nah, di dalam sebuah dongeng itu kan ada pesan moral yang pastinya bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, kira-kira dari cerita si katil dan buaya ini ada cerita moral yang teman-teman, yang anak-anak dapatkan tidak? Ada. Apa Mbak? Terus. Oke, benar, cerdik. Oke, teman-teman, anak-anak semua sudah bisa mengingat kembali ya tentang struktur dongeng dari cerita dongeng si katil dan buaya ini. Nah, sebelumnya beri apresiasi dulu untuk semuanya. Nah, di sini Ibu sebentar. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi struktur dongeng. Nah, di sini itu nanti kita akan mengulas kembali tentang orientasi, komplikasi, resolusi, dan kuda dari cerita yang disimak dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua itu mengembangkan akhir cerita alternatif. Nah, dari dongeng yang disimak secara kreatif nanti tanpa menghilangkan keterkaitan dari isi cerita. Kemudian yang terakhir itu menyampaikan hasil diskusi. Jadi di sini nanti anak-anak semua bisa menyampaikan secara lisan dengan percaya diri dengan bahasa yang baik dan jelas untuk presentasi di depan. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, nanti Ibu meminta tolong kepada anak-anak buat membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, mungkin tidak perlu terlalu banyak berpindah tempat ya. Mungkin Mbak bisa pindah ke sini. Terus itu ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 begitu ya. Bisa langsung menyesuaikan anak-anak. Hari ini ada semua ya? Hadir. Malam Ibu lupa buat mempresentasi ada semua, oke? Terima kasih. Baik, karena semuanya sudah berkelompok, bisa mulai ditonton ya. Ini ada cerita dongeng tentang 4 sekawan. Nah, Ibu mulai. 4 sekawan. Bisa ditonton ya. Di sebuah hutan hiduplah 4 sekawan hewan, yaitu rusa, kelinci, burung gagak, dan kura-kura. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, rusa tidak juga kembali dari hutan, sehingga membuat teman-temannya khawatir. Lalu mereka membagi tugas untuk mencari rusa. Burung gagak bertugas untuk mencari di tengah hutan. Saat sedang mengintari tengah hutan, burung gagak akhirnya menemukan rusa. Ternyata rusa terperangkap jebakan pemburu. Burung gagak lalu memanggil kelinci dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk membuka jebakan tersebut, sehingga rusa dapat melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, rusa mempersilahkan kura-kura, burung gagak, dan kelinci menaiki punggungnya untuk diajak jalan-jalan mengelilingi hutan. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi sudah menyimak tentang cerita 4 sekawan. Nah, apakah dari anak-anak ada yang bisa menceritakan kembali cerita tersebut secara singkat? Ayo gantian yang lain, tadi Mbak Ami sudah.
Ibu akan mengajak anak-anak semua buat berdiskusi, tapi sebelum itu kita bisa ice breaking terlebih dahulu. Oke, bisa berdiri anak-anak. Jadi nanti kita akan melakukan tepuk, bukan? Tepuk siu namanya. Tepuk siu. Jadi caranya gini. Pertamanya tepuk 1, hu gitu. Bebas kanan kiri.
hutan. Ia bisa mengajak mereka untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya di hutan, terutama dibakar bulu. Mereka kemudian sepakat untuk saling menjaga dan memberitahu jika ada bahaya. Sejak saat itu, 4 sahabat tersebut menjadi lebih waspada dan semakin kompak dalam menjaga satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan kepedulian sangat penting untuk keselamatan bersama. Oke, mari berikut. Kembali untuk hasil pengerjaannya, apakah ada yang berbeda, anak-anak? Yang Beda Bu. Beda. semuanya hampir sama ya. Baik, ibu lanjutkan. Nah, ini kita udah masuk ke kesimpulan ya, anak-anak. Nah, ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari pada materi hari ini? Ada yang mau jawab? Oke, Mas juga. Apa tadi? Oh enggak, ayo lanjutkan. Loh. Baik, yang lain ada yang mau jawab kesimpulan pada pagi hari ini? Oke, betul, beri tepuk tangan. Jadi betul ya, di cerita dongeng itu memiliki struktur. Nah, dari kesimpulan pada hari ini kita juga bisa menyimpulkan kalau sebuah cerita dongeng itu kita bisa mengembangkan ceritanya dengan tetap menjaga pesan moralnya dengan sama gitu ya. Oke. Nah, di sini Ibu karena pembelajaran pada kali ini sudah selesai, Ibu mau mengapresiasi anak-anak semua atas aktivitas kalian. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang mau menyampaikan hal yang paling menyenangkan dalam pembelajaran kali ini? Satu kata aja nggak apa-apa. Oke, Mas juga. Ibunya Ana ya. Iya. Siapa lagi? Oke, Mbak Lili. Iya. Jadi nanti teman-teman yang aktif itu bakal Ibu kasih reward ya. Mohon maaf saya lupa. Jadi nanti setelah pembelajaran pada kali ini, pembelajaran hari ini selesai, nanti Ibu akan kasih rewardnya. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ada penugasan. Nah, ini nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Iya, betul PR. Nah, yang pertama ini carilah satu dongeng atau cerita rakyat dari internet atau majalah. Untuk yang kedua itu anak-anak semua bisa mengubah alur ceritanya menjadi versi alternatif atau berbeda dari cerita aslinya. Nah, kemudian untuk tugas tersebut nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Bisa dipahami? Baik. Oke. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum ditutup, apakah dari anak-anak ada yang mau memimpin doa? Oke, Mas juga lagi bisa dipimpin doanya ya. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak semua pada pembelajaran